Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Syakur Rahman, NIM 190555177. Oke, di video kali ini saya akan mengajari kalian cara menggunakan kursor atau cursor di SQL. Sebelumnya, cursor itu fungsinya untuk menampung hasil query yang berasal dari banyak row atau banyak record. Karena defaultnya di SQL itu kan kita nyimpennya satu record kan, tiap satu record aja. Jadi kalau di pemrograman kita mungkin kenal yang namanya array. Nah di SQL tuh namanya adanya kursor. Jadi contoh kasusnya, misalnya saya punya 1000 data atau 100 data. Kalau saya mau nampilin 100 data itu berarti saya panggil satu-satu dong sampai 100. Nah, adanya cursor ini biar secara otomatis sampai 100 deh. Kayak perulangan array lah di pemrograman. Ya udah, langsung aja. Pertama kita buka XAMPP. Kita start MySQL-nya. Oke, kita buka cmd atau command prompt. Run as administrator. Yes. Di sini kita ke direktori kita akses dulu direktori XAMPP-nya, ikuti aja. Login. Show database. Saya belum bikin database buat yang sekarang. Saya bikin dulu database namanya database gudang. Kita use db gudang. Nah, di gudang ini saya mau bikin dua table nih. Ada table inventory sama detail inventory. Table inventory itu isinya informasi dari barang yang disimpan, sama detail inventory itu nanti isinya ada stok atau ketersediaan, kode barang, sama nilai barang itu berapa. Nanti jelasin deh. Create table. Isi dari inventory itu ada kode barang, ada nama, voucher aja ya. Nah, di inventory itu ada isinya kode barang, ada nama barang, ada stok sama harga. Lalu yang kedua kita bikin table inventory, detail inventory maksudnya. Isinya kode barang, ada ketersediaan, integer 11, panjangnya 11, sama nilai barang. Nilai barang atau nilai barang sama aja lah. Ketersediaan ini nanti dia informasi tentang stoknya berapa yang ada. Ya di copy sih. Sama aja kayak stok sih sebenarnya. Nah, kalau value barang ini nilai total barang itu berapa sih, nilai semua dari barang itu tuh. Ini didapat dari harga dikali dengan stok. Stoknya dikali dengan harga maksudnya. Dapat deh nilai value barang atau nilai barang. Di sini saya insert dulu data-datanya di table inventory. Ini saya fast forward aja. Oke, udah selesai. Saya ada input 5 data, ada Minute Maid, ada Sukro, Indomie, Pastel, Kongguan, sama tuh stok sama harganya. Kita coba lihat ya.
inventory udah keisi, detail inventory masih kosong karena kita belum setting lah istilahnya. Nah, yang pertama sebelum kita bikin cursornya, kita bikin dulu prosedurnya. Prosedurnya ini buat ngitung ketersediaan sama value barang. Kita langsung aja create prosedur, namanya count count barang lah. Coba parameternya kita pakai parameter in dan out. Di sini ada 3 parameter sih. Parameter in atau nilai inputannya kita pakai code ID. Parameter outnya kita pakai count prod atau count produk. Ini aja, count PRD aja lah. Integer. Satu lagi parameter outnya namanya count value. Ini pakai integer. Oh iya, hampir lupa. Jangan lupa deklarasiin dulu delimiter sebelum bikin prosedur. Trigger, terus apa nih namanya, kursor, push, ulang. Kita bikin dulu delimiter, deklarasiin dulu delimiter. Oke, enter. Kalau nggak ada delimiter nanti bakal error. Begin, set. Kita mau set apa nih? Count produk dulu ya. Count per day itu sama dengan select sum stock from table apa, utamanya inventory, dengan kondisi kode barang ya. Oh, ini kode barang sama dengan code ID atau nilai inputannya. Yang kedua kita set count value-nya, rumusnya itu select sum stok harga. From table barang lagi, inventory dengan kondisi code barang dengan code ID. Kita akhiri query oke. Lalu yang kedua kita bikin cursornya. Nah, sebelumnya sudah bilang kalau cursor itu kan salah satu fitur dari stored procedure. Jadi cara buatnya kita deklarasikan juga create procedure. Namanya cursor test. Cursor test ini aja. Parameternya nggak ada. Kita deklarasikan di dalam. Ini saya deklarasikan dulu variabel yang buat cursor testnya. Count barang ini char 10. Char sih integer. Nah, ini 3 ini nih kita deklarasikan variabel buat si cursor testnya nanti, nyimpen nilai untuk ini. Lalu di bawahnya kita deklarasikan inisialisasi ini berguna buat perulangan nanti. Is valid integer defaultnya sama dengan 0. Nah, kalau mungkin teman-teman ingat di pemrograman tuh kan ada yang namanya i sama dengan 0, atau lengkapnya nih for i sama dengan 0, i kurang dari n, sama ini iterasinya. Nah, is valid ini
sama dengan ini kalau di pemrograman. Nah, habis itu kita deklarasikan cursornya. Perintahnya di sini kita isi select aja ya, cursor for select. Nah, setelah declare start cursor nih, isinya cursor for select. Apa yang diselect? Kode barang. Iya. Kalem. Kita select kode barang, stok, terus harga. Itu aja sih. Dari tabel utama inventory. Dan diurutkan dengan kode barang. Oke, kita enter. Udah perintahnya udah kita deklarasikan. Habis itu ya kita ada yang namanya declare continue handler. Saya jelasin habis nulis ini ya. Handler for SQL state 02000. Maksudnya ini adalah 02000 ini maksudnya end of file, raw dari file, end of file maksudnya. Ini jumlah data lah istilahnya. Pokoknya declare continue handler for SQL state ini selama ketika dia nyampe ke end of file, ketika dia nyampe ke data terakhir, itu dia bakal ngeset penanda tadi is valid itu sama dengan 1. Maksudnya adalah kalau ketika dia nyampe ke data terakhir dari table inventory ini, set is valid ini sama is valid ini bakal di set sama dengan 1, sebelumnya kan 0. Kayak di perulangan lah. Nanti saya jelasin lagi di bawah. Habis itu kita taruh perintah truncat. Ini fungsinya buat menghapus data tiap kita manggil cursor testnya. Kalau kita nggak ada truncat nanti datanya numpuk terus. Kalau kita misal kita mau manggil lagi nih, sebelumnya udah dipanggil terus kita panggil lagi, nanti datanya numpuk deh. Makanya harus pakai truncat. Table table detail inventory. Bener namanya? Ya. Baru deh kita buka cursornya yang udah kita deklarasikan tadi. Open start cursor. Di sini kita pakai perulangan. Kita deklarasikan while not is valid atau while, bisa juga gini, while is valid sama dengan 0. Do, lakukan perintah apa? Nah, perintahnya di bawah nanti. Sama dengan 0 ya. Oke. Perintahnya adalah perintah fetch. Fetch ini maksudnya kayak insert data gitu. Saya jelasin habis ini. Start cursor into kode barang, stock, dan value barang. Benar? Nah, maksudnya fetch ini teman-teman, ketika kondisi while ini atau perulangan ini terpenuhi, dia bakal nginsert nilai atau dia bakal input nilai yang ada di start cursor ini atau datanya yang ada di start cursor. Nah, data itu mana? Nih, data yang ini nih, select kode barang ini bakal dimasukin ke variabel-variabel yang udah kita deklarasikan di atas. Ada kode barang, ada stok, sama value barang. Setelah itu kita panggil deh prosedur yang sebelumnya kita udah bikin. Namanya apa tadi? Count barang ya? Ya. Itu parameternya kita pakai variabel yang di atas ini, kode barang. Yang ini, variabelnya pakai ini. Sama pakai variabel universal. Nah, di sini habis kita panggil, kita taruhin query buat nginsert nilai yang ada di ini ke table detail inventory. Oke, values-nya di atas kode barang, jumlah, dan value.
Lalu kita tutup deh perulangannya yang while. Kalau kondisinya udah nggak sama dengan 0 lagi sebaliknya. Nah, kalau dia udah nyampe dasar data kan dia bakal ngeset is validnya sama dengan 1. Otomatis perulangan ini nggak bakal dijalanin lagi dong. Kalau udah perulangannya udah selesai, tutup deh cursornya. Close start cursor. Oke. Kita lihat dulu ya data di table inventory. Oh iya, dari inventory matikan dulu. Lalu kita select juga di data detail inventory empty. Nah, kita panggil deh cursornya. Namanya apa tadi? Cursor test. Oke, udah kita tinggal select deh. Nah, itu dia hasilnya. Nilai yang hasil record yang ada di cursor itu bakal kita nyimpen di detail inventory. Lalu kita coba hitungnya, kita pastiin dulu. Stok ini kan sama dengan ketersediaan nih. Udah 32 kan untuk PX01. 32 itu dikali dengan 8.500. 6.005 ya. Nah, udah benar. Coba lagi sekali. PX03 dikali dengan 3.500. 290 500. Ya, itu aja sih sebenarnya buat cursor. Untuk implementasinya nanti kalian bisa terserah sih nanti ya gimana. Yang jelas kegunaan dari cursor tuh buat menyimpan hasil query yang berasal dari banyak record. Kalau misalnya kita nggak pakai cursor kan kita manggil satu-satu dong. PX01 terus rumusnya, terus panggil lagi PX02 sampai mampus. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bye bye.